Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam salah satu rumah Allah Azza wa Jalla ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memilih kita termasuk salah satu manusia yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Sebagaimana sabda Rasul yang sering kita dengar, hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang apabila Allah menghendaki dirinya kebaikan, padanya kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan fahamkan dia dalam masalah agama. Dan ingat hadirin yang Allah muliakan, dalam agama Islam ini ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan ta'allum, dengan belajar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu hanya saja bisa diperoleh. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis ini, innama, ini kan secara bahasa memberikan makna pembatasan, yufidul hasr ya, wa takhsis, ya pengkhususan. Ilmu itu hanya dapat khusus dengan dipelajari. Ilmu itu diperoleh hanya dengan dipelajari, Pak. Maka tidak ada ilmu yang datang langsung sebagaimana yang diyakini oleh orang sufi dengan istilah ilmu laduni. Ilmu yang datang dari Allah tanpa belajar. Itu hanya ilmu khusus wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul. Memang Rasul mendapatkan ilmu secara langsung dari Allah, bentuk mukjizat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya Rasul, maka Rasul telah mengatakan ilmu itu hanya didapat dengan dipelajari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada kajian tentang fikih udhiyah atau fikih berkorban. Pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang asyurut al-mu'tabarah fil udhiyah, syarat yang mu'tabar dalam udhiyah atau syarat yang dianggap, ya, syarat yang dianggap yang harus kita penuhi dalam berkorban. Telah kita bahas tentang usia dari hewan yang kita korbankan itu, atau usia dari hewan bahimatul an'am itu. Nah, kalau onta berapa usianya, Pak? Ahsantum, ya, 5 tahun. Sudah sempurna, Pak. Ya, qad akmala khamsa sinin. Telah sempurna usianya 5 tahun. Artinya, Pak, sudah masuk usia yang ke 6 tahun. Lah masuk 6. Artinya 5 tahun itu sudah sempurna gitu. Kalau sapi berapa, Pak? Ya, bukan 3 tahun. Sapi berapa? 2 tahun ya. Jadi kalau sapi sudah sempurna 2 tahun, ya setahun kan gitu. Nah, ini syarat dari sisi umur. Nah, sekarang dari sisi kesehatan hewan ternak, maka hewan ternak itu
harus as-salamah ya, harus salamatun minal uyub, harus selamat sehat, maksudnya dari cacat, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya. Arba'un la tujzi'u fil adahi, ada 4 hewan ternak yang tidak sah untuk dikorbankan. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyinu auruha, hewan yang buta gitu ya, kalau bahasa Minangnya celek ya Pak ya, yang jelas penyakit matanya gitu ya. Wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu arajuha, kemudian hewan yang araj itu pincang Pak, yang jelas pincangnya, patah kakinya. Wal ajfa'ul lati la tunqi, kemudian hewan yang kurus ya, al hazilah artinya al ajfa, yang kurus. La tunqi makna ay la mukhalaha, yang tidak ada otaknya, maksudnya saking kurusnya gitu ya, sampai tidak punya otak ya, tidak punya daging yang bisa untuk maksimal kita korbankan. Hewan yang kurus lah intinya Pak. Nah, ini hadisnya yang pada pertemuan yang sebelumnya yang telah kita bahas ya. Kemudian dikiaskan dari 4 cacat ini, wa yuqasu ala hadil uyubil arba'ati ma fi ma'naha, yang semakna dengan 4 cacat ini. Ini hadirin yang Allah muliakan, pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimallah, ini matan kitab Fiqh al-Muyassar ya, referensi kita. Akan kita tambahkan juga dalam kitab Fathul Alam ya. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, waktu dzabhil udhiyah, waktu menyembelih udhiyah. Kapan waktu dimulainya? Ya batadi waktuha min ba'di salatil 'id liman sallaha, dimulai waktunya dari setelah selesai salat Id bagi yang salat, bagi yang melaksanakan salat. Ada juga yang tidak salat Pak, seperti apa Pak? Seperti musafir. Misalkan Bapak lagi safar, maka tidak ya boleh, ada rukhsah untuk tidak sholat Id. Nah, meskipun nanti kalau kita bahas sholat Id itu, kalau yang dirojihkan oleh para ulama di Saudi Arabia seperti Syekh bin Baz ya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun nanti ada ulama yang menganggapnya fardu ain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi ya. Ada khilaf di antara ulama tentang hukum salat Id nanti, apakah ya wajib atau sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana khilaf ulama tentang apa Pak? Ya tentang hukum berkurban ini. Akan tetapi mayoritas ulama seperti yang telah kita bahas sebelumnya, apa hukumnya Pak? Sunnah. Dalilnya apa Pak? Nah, harus tahu kita Pak ya, dalilnya Bang Ijal. Kenapa jumhur ulama mengatakan ya kurban itu tidak wajib? Dalilnya Bang? Ya. Apa? Tidak dengar Bang apa? Ya, itu umum Bang ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Itu dalilnya umum. Ini ada dalil yang spesial ya yang disebutkan oleh para ulama. Ini hadis ya, hadis dalam Sahih Muslim. Dari Ummu Salamah ini. Hadis dari Ummu Salamah. Nah, jadi dalil yang disebutkan oleh jumhur ulama ini seperti yang telah kita bahas ini Pak ya. Yang seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, Rasulullah mengatakan idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'ri syai'an. Apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian aroda, ingin untuk berkurban, maka janganlah dia potong dari bulunya sedikit pun. Nah, dari hadis ini jumhur ulama mengatakan Rasulullah SAW mengkaitkan ya anjuran untuk berkurban dengan iradah, dengan keinginan. Nah, dari atas dasar inilah Nabi tidak mengatakan dan harus gitu ya. Enggak, tapi Nabi mengatakan wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian
ingin berkorban. Artinya kalau dia tidak ingin tidak apa-apa kata jumhur ulama. Karena anjuran berkorban berdasarkan hadis ini dikaitkan dengan iradah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa arada dalilun ala adamil wujub kata jumhur ya. Dan sabda Nabi lafaz arada di sini ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan tidak wajibnya. Li'annahu ja'ala tadhiyata ya mufawwidatan li iradatihi ya. Maka dia jadikan at-tadhiyah menyembelih itu ya dikaitkan ya disandarkan li iradatihi kepada keinginan seseorang yang apabila ingin berkorban. Nah, ini Pak ya. Adapun dalil daripada jumhur ya, mereka berdalilkan dari hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Kata Rasul, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lain. Akan tetapi para a'immah ya mendhaifkan hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi secara marfu. Artinya hadis ini lemah kalau itu ucapan Nabi, namun hadisnya sahih kalau mauquf ya. Adapun dalil yang mauquf itu Pak hadis yang disandarkan kepada siapa? Pada sahabat. Nah, itu kalau bukan ijma, bukan hujah. Ini kaidah Pak ya dalam usul fikih ini ya. Sesuatu yang mauquf itu kalau bukan ijma itu bukan hujah. Nah, sehingga jumhur ya merojikan bahwasanya ya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun sunnah muakkadah Pak tetap lebih afdol daripada ibadah yang sunnah yang lainnya. Dan daripada kita sedekah Pak, kan akan dibahas oleh ulama mana yang lebih afdol ya, kita menyembelih atau kita bersedekah dengan uang senilai dengan hewan yang kita sembelih. Maka ulama sepakat nih Pak ya, ijma bahwasanya menyembelih itu lebih afdol. Menyembelih itu lebih afdol karena di waktu itu kita dianjurkan untuk menumpahkan darah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita yang tadi. Jadi waktunya kata penulis ya dimulai dari setelah salat Id bagi yang salat ya. Wa min ba'di tulu'i syamsil wa min ba'di tulu'i syamsi yaumi Idul Adha, dan setelah terbitnya matahari di hari Idul Adha bi miqdari ma yatasilu li rakataini wa khutbatain liman lam yusalliha. Iya, seukuran apa yang meluaskan seseorang untuk melaksanakan 2 rakaat salat Id dan 2 khutbah. Ini masalah khutbah juga, apakah khutbah Id itu sekali atau 2 kali? Ini juga mahallul khilaf, ini juga diperselisihkan oleh para ulama ya. Bagi yang mengerjakan salat. Nah, hal ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, li haditsil Bara' bin Azib, berdasarkan hadis dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, yang mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat seperti salatnya kami dan melakukan ibadah kurban seperti ibadah kurbannya kami, maka sungguh dia telah benar dalam melaksanakan nusuk atau ibadah kurban itu. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum dia salat Id ya, maka hendaknya dia mengulang tempatnya yang lain. Itu maksudnya dia hendaknya mengulang lagi menyembelih, artinya menyembelih disengaja sebelum salat itu tidak sah Pak. Jadi kalau seorang menyembelih hewan kurban sebelum Id sengaja nih Pak ya, sengaja dia lakukan sebelum sholat ini, maka zahir dari sabda Nabi di sini falyu'id kata Rasul, hendaknya dia mengulang lagi ya tempatnya yang lain, artinya hendaknya dia menyembelih kurban lagi, karena tidak sah seseorang ia menyembelih kurban setelah sebelum masuknya atau sebelum dia lakukan sholat Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam masalah ini Pak, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ini untuk wawasan kita saja ya. Dalam kitab Fathul Alam ini disebutkan, min ahlil ilmi man qala yadkhulu waqtul udhiyati idza madha ba'da tulu'i syamsi
qadra salatil Aid wa khutbatain. Hadza qaulu Syafi'i wa Daud wa Ibn al-Mundhir wa ba'd al-Hanabilah sawa'un kana muqiman aw musafiran min ahli al-amsar aw al-qura aw al-bawadi. Ya. Kata beliau, di antara para ulama ada yang berpendapat masuknya waktu berkurban itu apabila setelah madha ba'da tulu'i syamsi, setelah berlalu, setelah terbitnya matahari seukuran salat Id dan 2 kali khutbah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Daud dan Imam Ibnu Mundhir dan sebagian dari pendapat dalam mazhab Hanabilah Hambali, baik yang mukim maupun yang musafir, baik yang berasal dari penduduk kota atau desa atau penduduk bawadi atau Arab pedalaman, Arab Badui. Ya. Jadi waktunya itu adalah setelah terbitnya matahari seukuran melaksanakan sholat Id, artinya setelah sholat Id juga ini, dan setelah melaksanakan 2 kali khutbah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat dhahaba jama'atun min ahli ilmi ila anal waqta yadkhulu ba'da salatil imami wal khutbatihi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu menyembelih itu yadkhulu masuk ba'da salatil imam, setelah salat imam, setelah imam mengerjakan salat gitu ya, dan setelah khutbah. Dan ini adalah pendapatnya wa huwa qaulul Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian wa Ahmada wa Ishaqa, kemudian juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, kemudian Al-Imam Al-Auza'i li hadits Jundub radhiyallahu anhu wa binahwihi hadis Anas radhiyallahu anhu fi sahihain, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Jundub bin Abdullah dan yang semisal dengannya dengan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam sahihain. Ini pendapat yang kedua, Pak ya. Iya. Kemudian yang ketiga waqala Ata'un, kemudian Imam Ata' berkata wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah yadkhul waqtuha fi haqqi ahli amsar. Ini pada khusus orang yang tinggal di negeri itu, penduduk asli gitu, Pak ya. Idza shallal imamu, apabila imam telah salat, wa khataba, dan telah berkhutbah. Wa amma ahlul qura wal bawadi, adapun penduduk desa dan pedalaman, fa waqtuha fi haqqihim idza tala'al fajr tsani, apabila ia telah terbit fajar yang kedua. Kemudian yang keempat, waqala Malikun, Imam Malik berkata la yajuzu dzabuha illa ba'da salatil imam, dan inilah yang dipegang juga dalam kitab Fiqih Al-Muyassar ini, Pak ya. Ini pendapat yang dirojihkan, yang kuat itu insyaallah tidak sah menyembelihnya sebelum imam selesai sholat, bagi yang sholat gitu, Pak ya. Illa kecuali ba'da salatil imam, setelah sholat id imam wa khutbatihi wa dhabihi, dan setelah imam khutbah dan menyembelih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kuat di sini kata penulis kitab ini, wal masyhur an Ahmada wa huwa sahih fi madhhabihi taqiyudun dzalika bis salati faqat. Dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad wa huwa sahih, dan ini pendapat yang disahihkan oleh beliau fi madhhabihi, dalam madhabnya, taqidu dzalika bis salati faqat, mengkaitkan waktu menyembelih itu dengan salat saja. Artinya kalau telah selesai salat, Pak, ini sudah sah untuk menyembelih. Wa huwa qaulu Tsauri wa Abi Hanifah. Ini adalah pendapatnya Imam Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah yang tadi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni dan yang lainnya. Ini Pak, terkait dengan waktunya. Jadi kita keluar dari khilaf ulama yang kita bacakan tadi maka setelah selesai sholat itu waktu yang paling afdol. Kemudian kita kembali kepada matan kitab
Fikih Al-Muyassar ini penulis berkata, wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhiri ayami tasyrik, dan berlangsung atau berlanjut ya waktunya, yakni waktu menyembelih sampai tenggelam ya akhir hari tasyrik. Jadi sampai tenggelam matahari di hari tasyrik yang terakhir maksudnya. Ya, hari tasyrik yang terakhir tanggal berapa Bang Pares? Hari tasyrik yang terakhir tanggal berapa Bang? Yang terakhir tanggal 13 Zulhijjah ya. Nah, karena tanggal 10 itu hari menyembelih, Aidul Adha. 11, 12, 13, 3 hari tasyrik itu ya. Dan di hari tasyrik itu diharamkan bagi kaum muslimin berpuasa, haram ya. Karena hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Sehingga kalau di Arab ya, Ustaz ya, kalau di Yaman hari raya yang besar itu Idul Adha. Itu adalah hari raya yang meriah. Nah, sementara kalau Idul Fitri Pak, kalau di Arab ya berbeda dengan kita di Indonesia ini. Cuman sehari itu udah aktivitas seperti biasa lagi ya kan. Nah, tapi kalau Idul Adha itu adalah Idul Akbar itu. Ya itu adalah hari raya besar. Hari tasyriknya aja 3 hari Pak. Kalau Idul Fitri cuma sekali. Nah, tapi kita berbeda budaya dalam hal ini. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kalau di hari Idul Adha itu Pak, kita sering diundang sama ikhwan ya. Sama ikhwan-ikhwan kita yang di Yaman itu. Kadang hari ini di rumah si fulan, besoknya di rumah yang lainnya gitu kan. Dan mereka biasanya memasak kambing itu dengan masakan yang paling enaknya tuh Pak. Ya, kita disambut dengan sambutan yang masya Allah gitu ya. Iya, itu memang meriah Pak. Iya. Nah, tapi kalau kita di Indonesia kan, kita tuh ke rumah orang pas Idul Fitri. Kalau di Arab tidak ada gitu ya, jarang gitu ya. Kalau saya selama di situ belum pernah berkunjung Idul Fitri Pak. Tapi kalau Idul ada insyaallah gitu ya. Hampir setiap hari tasyrik itu kita dapat undangan gitu. Untuk makan enak lah gitu Pak. Karena itu memang hari di mana kita dianjurkan untuk bersenang-senang harinya makan dan minum. Hari tasyrik itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, li hadithi Jubair bin Mut'im, berdasarkan hadis dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, kullu ayyami tasyriqi dzabhun, setiap hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Artinya boleh kita menyembelih sampai tenggelamnya matahari. Tapi kalau seandainya sudah masuk waktu maghrib Pak, ini sudah tidak ada lagi ya, sudah berakhir waktunya. Kemudian kapan waktu yang paling afdol kan gitu. Nah, kapan waktu yang paling afdol? Ya. Ya, waktu yang paling afdol di sini dikatakan wal afdalu dhabuha ba'da al-faraghi min salatil Aid. Waktu yang paling utama adalah menyembelih korban setelah selesai sholat Aid. Itu waktu yang paling utama Pak ya. Jadi waktu yang paling utama itu Pak, ya setelah menyembelih ya di hari Aid itu Pak. Ya. Sehingga orang-orang yang tadinya al-mudhahi ya, atau istilah kita sahibul kurban gitu ya, yang tadinya memanjangkan kukunya, artinya dia belum memotong kukunya ketika telah masuk 1 Dzulhijjah itu Pak. Nah, setelah disembelih hewannya itu Pak, baru dia dianjurkan untuk memotongnya lagi dan mencukur bulu-bulu yang ada di tubuhnya, kecuali bulu yang tidak boleh untuk dicukur. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini kata beliau li haditsil Bara ibn Azib, berdasarkan hadis dari sahabat yang tadi Pak ya, dari sahabat Al-Bara bin Azib, karena beliau ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan tentang hukum atau tentang masalah kurban, tentang udhiyah. Ini sahabat Al-Bara bin Azib ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli thumma narji'u fananhar
Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Ya, jadi kata Al-Bara' bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yaumana, yang pertama kali yang kami awali dengannya hari kami, yaitu di hari Aid, Pak ya. Hadza, di hari Aid ini, nusalli. Jadi sahabat Nabi dengan sahabat salat dulu, Pak ya, salat Aid. Thumma narji', kemudian kami kembali dari salat Id, selesai salat Id kemudian langsung fananhar. Kenapa kita katakan di sini langsung, Pak? Dari sisi bahasa, karena memakai huruf ataf fa ini ya memberikan makna lil faur, langsung gitu ya. Beda dengan summa, kalau summa itu ada jedanya gitu, Pak ya. Artinya dianjurkan berdasarkan hadis itu setelah sholat kita langsung, Pak, untuk menyembelih gitu. Fananhar gitu. Faman fa'ala dzalika, kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan hal itu faqad asaba sunnatana, maka sungguh dia telah benar, telah melakukan yang benar, mempraktekkan yang benar dari sunnah kami, yakni sunnah Rasulullah ketika berkurban. Wa man dzabaha, dan barang siapa yang menyembelih qabla dzalika, sebelum hal itu, yakni sebelum salat, Pak, fa innama huwa lahmun, itu hanyalah daging qaddamahu li ahli, yang dia berikan, yang dia persembahkan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in, bukan termasuk hewan kurban sedikit pun. Ini ya, fi syai'in itu kan nakirah, memberikan mana umum, tidak ada kaitannya lagi dengan hewan kurban. Itu hanyalah daging biasa. Kalau dia berikan kepada orang, itu hanya dinilai sebagai sedekah biasa. Maka mesti kita, Bapak Ibu, memperhatikan waktu kita menyembelih. Jangan sampai sebelum waktunya, Pak. Dan jangan pula sampai melewati batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mungkin ada yang bertanya, Pak ya, apa hukumnya menyembelih di malam harinya? Ini juga dibahas oleh para fuqaha ya. Ini juga dibahas oleh para ahli fikih. Ya. Madhabul jumhuri jawazu zalik, madhab dari jumhur mayoritas ulama boleh. Li'anna lam ya'ti dalilan fi man'i dzalika, karena tidak ada dalil yang melarang hal itu. Ya. Wal afdalu indahum adzabhu bin nahar, namun yang utama itu menyembelih di siang hari. Iya. Wa nassa syafi'iyyatu 'alal karaha. Kemudian ulama Syafi'iyah menetapkan makruh hukumnya. Ya. Wa kata jama'atun minal Hanabilah, demikian pula sebagian dia dari ulama mazhab Hambali. Wa dhahaba ba'dul Hanabilah ilal jawaz, akan tetapi Pak, sebagian ulama Hambali juga berpendapat boleh biduni karahatin, tanpa makruh gitu ya, tanpa dibenci, artinya tanpa makruh. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh mazhab Zahiri, yaitu Imam Ibnu Hazm. Wa huwa qaulu Ibnu Hazmin wa huwa sahih, dan ini yang sahih. Wa rajjahu Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini juga dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin, kata beliau. Wa dhahaba Malikun ila adami jawazi tadhiyatil lailan, namun dalam mazhab Maliki, Pak, adam jawaz, artinya tidak diperbolehkan menyembelih di malam hari. Dan ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Wal as-sahhu, namun pendapat yang paling sahih gitu ya, yang paling kuat insyaallah, al-qaulul awwalu, yaitu pendapat yang pertama, yaitu diperbolehkan. Nah, iya. Jadi kalau seandainya Pak, kalau Bapak, ini pendapat jumhur, Pak ya, ini mayoritas ulama diperbolehkan ini. Jadi kalau seandainya kita nggak sempat, ya kan, ini banyak yang nak disembelih, Pak, siang sore tidak ada waktu ya kan. Misalkan kita menyembelih dari pagi, habis sholat dan nyembelih ya, rupanya belum habis juga hewan kurban ini kan, saking banyak. Ini ada, Pak, waktu saya di Ma'arif dahulu menyembelih itu 600 ekor kambing. Iya. Dan yang menyembelih itu tulab, murid, Pak ya, dan bergantian. Ya, hari tasyrik yang pertama biasanya orang Yaman ya, yang kedua orang
Afrika, kayak orang Somalia atau Ethiopia, orang Indonesia biasanya hari terakhir kena khawatir ya, di hari yang kedua ini khawatir nanti nggak tersembelih semuanya, dikhawatirkan lewat waktunya Pak sampai malam Pak. Jadi ada teman itu yang menyembelih sampai malam, dan ini diperbolehkan. Ini pendapat ya dari pada jumhur ya para ulama. Dan kalau seandainya waktunya sudah habis, dan ini juga dibahas oleh para ulama kita Pak ya, idza dzahaba waqtul udhiyah, kalau seandainya waktu menyembelih itu sudah habis gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kata para ulama kita, amma idza kanatil udhiyatu wajibatun ya kal mandurah ya, seperti udhiyah nazar ya, seperti kurban nazar, ini yang wajib Pak ya. Fa jumhurul ulama'i ala dzabiha ba'da fawatil waqt, maka jumhur ulama membolehkan menyembelihnya setelah hilangnya waktu, maksudnya setelah berlalunya waktunya. Kalau seandainya kurbannya itu adalah kurban nazar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan la tuqda, tidak diqadha Pak. Artinya kalau seandainya waktunya sudah habis, udah tidak mesti diqadha. Diqadha itu dia apa Pak? Diganti. Udah kita qadha kayak sholat gitu kan. Kita telat sholat subuh Pak. Bangun-bangun hari sudah jam 8 gitu ya. Nah, itu kan wajib kita mengqadhanya. Sholatlah ketika kita ingat langsung, walaupun sudah di luar waktu kan gitu. Nah, tapi kalau kurban kata Imam Abu Hanifah, la tuqdha, kata beliau, tidak diqadha, bal tafutu wa tasqutu, akan tetapi dibiarkan begitu saja berakhir waktunya, wa tasqut, dan jatuh ya hukum syariat dari korban itu bagi orang yang sudah habis waktunya gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi tidak mesti pula Bapak qadha gitu Pak. Udahlah saya qadha di tanggal 15 Dzulhijjah aja gitu ya. Enggak ya. Kemudian kata beliau, wa qala al-allamah Ibnu Utsaimin, kemudian al-allamah al-Imam Ibnu Utsaimin berkata rahimahullah dalam kitabnya fi Syarhil Mumti', dalam kitab beliau Syarh al-Mumti' ya, pada juz yang ke-7 halaman 504, was-shawabu, kata Imam Ibnu Utsaimin ya, was-shawabu fi hadhil mas'alah, dan yang benar dalam masalah ini, annahu idza fatal waqtu, apabila telah berakhir waktu kurban itu, fa in kana ta'khiruhu an amdin, kalau seandainya dia sengaja mengakhirkan waktunya sehingga lewat waktunya Pak, artinya dia melakukan itu karena sengaja gitu ya, fa innal qada'a la yanfa'uhu, maka kalau dia ganti tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat untuknya. Wala yu'maru bihi, dan dia juga tidak diperintahkan dengannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada petunjuk kami atas itu, fahuwa raddun, maka amalan itu Pak, amalan itu tertolak. Amma idza kana an nisyan, ini lihat Pak ya. Tapi kalau seandainya kita lupa ya Allah ya, rupanya sudah berakhir hari tasyrik, tidak sengaja nian Pak. Au jahlin, atau orangnya tidak tahu, dia bodoh dalam hal itu ya, tidak ngerti dia waktu Pak ya. Iya. Awin falatat al-bahimatu, atau hewannya lepas gitu Pak. Wa kana yarju judaha qabla fawati dhabhi hatta dhahaba 'ala al-waqt, dan dia berharap, orang yang tidak berkorban itu Pak ya, ada hewan korban itu ya sebelum berakhirnya waktu menyembelih, hatta dhahaba 'alaihi al-waqtu, sampai berakhirnya waktunya. Thumma wajadal bahimata, setelah berakhirnya waktu ada hewannya yang kabur itu Pak, dia dapatkan balik ya kan. Fa fi hadil halati, dalam kondisi seperti ini, yadbahuha, boleh dia untuk menyembelih berkorban juga walaupun waktunya sudah habis, namun enggak sengaja Pak. Intinya laisa ala amdin ya, tidak kena faktor kesengajaan ya kan. Li'annahu akharaha 'anil waqti li'udhrin, kata beliau, karena dia mengakhirkan dari waktunya karena uzur ya, bukan kena sengaja.
Fayakunu dzalika kama fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah hal itu ya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa ya dzalika. Nah, ini seperti sabda Nabi, dikiaskan dengan sabda Nabi ini ya, barang siapa yang ketiduran dari sholat, nggak sengaja dia meninggalkan sholat gitu Pak ya, ternyata sholat itu sudah habis waktunya, contoh sholat subuh, ketiduran dia Pak, au nasihatu, dia lupa, asik mengerjakan apa-apa, lupa betul Pak, murni lupa dia, pure lupa dia. Tiba-tiba ya Allah lah jam 6 rupanya lah tenggelam, lah maaf lah terbit matahari kan sudah berakhir waktu subuh ya kan, baru ingat ya Allah saya belum sholat subuh katanya, tidak sengaja Pak, memang tidak sengaja nian dia kan gitu. Maka kata Nabi falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia sholat tatkala dia ingat. Dan dikiaskan dengan hadis ini bahwasanya kalau seandainya telat waktu kita karena uzur Pak ya, bukan karena sengaja, boleh kita menyembelih di luar waktunya. Nah, ini Pak ya, ini yang harus kita pahami juga dalam masalah yang seperti ini. Kemudian kata Imam Ahmad ya, wa amma ya idza kanatil udhiyatu tatawuan fa madhhabu Ahmad wa Syafi'i annaha tasqutu wa in dhabaha jazalahu dzalik wa in farraqa lahmaha ya ujira ala sadaqati la ala udhiyah. Kemudian apabila ya adapun apabila kurbannya itu adalah kurban yang sunnah ya, maka mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan annaha tasqut ya, kalau berakhir waktunya sudah jatuh hukum kesunahannya gitu ya. Wa in dabaha, dan apabila dia sembelih juga jaza lahu dzalika, diperbolehkan baginya menyembelih kalau kena uzur tadi ya. Wa in farraqa lahma, namun kalau seandainya dia pisahkan dagingnya gitu ya, artinya maksudnya dia bagikan dagingnya gitu ya, ujira ala sadaqah, maka dia diberikan ganjaran atas sedekah itu, maksudnya karena dianggap itu sebagai sedekah aja Pak, la alal udhiyah, bukan karena itu sebagai daging kurban ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita ucapkan Pak sebelum kita menyembelih itu Pak? Iya. Jadi at-takbiru ma'at tasmiyah. Ini telah pernah kami dijelaskan ya kan. Kita disunahkan membaca bismillah saja. Apa alasan apa? Ada yang masih ingat? Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bapak baca bismillahirrahmanirrahim pun tidak ada apa-apa juga, itu tidak jatuh dalam bid'ah enggak. Tapi yang paling afdol itu hanya membaca bismillah. Dalilnya apa Bang? Iya, dalilnya bahwasanya Nabi itu hanya yusammi, hanya mengucapkan tasmiyah. Karena sama yusami tasmiyatan itu Pak, artinya hanya mengucapkan bismillah. Sebagaimana juga makan Pak. Jadi kalau kita sebelum makan itu yang paling afdol itu hanya mengucapkan apa Pak? Bismillah. Kok enggak bismillahirrahmanirrahim Ustaz? Iya, karena beda dalam bahasa Arab itu antara tasmiyah dengan basmalah. Dalam hadisnya Nabi mengatakan ya gulam samillah. Ya, sami itu kan asalnya sama yusammi tasmiyatan. Itu wazannya Pak ya, wazan istilahnya, bukan basmalah. Ya. Makanya dianjurkan kita hanya mengucapkan bismillah, itu dalilnya. Karena Nabi hanya menyuruh ya gulam, anak kecil waktu itu ketika beliau menasihatinya, hanya memakan itu dimulai dengan bismillah saja, samillah kan gitu. Demikian juga Pak kita ketika menyembelih. Sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bismillahi Allahu akbar, itu Pak ya. Kama fi hadis Anasin radhiyallahu anhu, ya sebagaimana dalam hadis Anas ya radhiyallahu anhu yang sahih gitu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Pak sunnah hanya mengucapkan bismillah aja Pak. Ya. Wala khilafun fi istihbabi takbir ma'a tasmiyati qala Ibnu Qudamah wala khilafa
fi istihbabit takbir, tidak ada khilaf, artinya perselisihan pendapat di antara ulama fi istihbabit takbir ma tasmiyah, dianjurkannya mengucapkan takbir bersama tasmiyah, yakni bersama basmalah, ya, seperti bismillah wallahu akbar gitu Pak ya. Qalahu Ibnu Qudamah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni ya. Kata Imam Ibnu Qudamah, wala khilafa aidan anna tasmiyata mujzi'atun biduni takbir. Dan tidak ada juga khilaf di antara ulama bahwasanya mengucapkan tasmiyah bismillah aja itu sudah sah tanpa kita mengucapkan takbir. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni juz yang ke-13 halaman 390. Kemudian masalah yang kelima, qala al-musannif rahimahullah, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ma yusna'u bil udhiyah wa ma yalzam al-mudhahi idza dakhalatil 'ashr. Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan kurban itu, Pak? Apa yang mesti kita perbuat gitu? Apa yang diperbuat dengan hewan kurban itu? Dan apa yang dilazimkan atau yang diwajibkan bagi orang yang berkurban apabila telah masuk 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ma yusna'u bil udhiyah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang menyembelih terhadap hewan yang dikurban. Jadi hewan itu harus diapain gitu Pak ya? Ya, yusannu lil mudhahi an ya'kula min udhiyati, disunahkan bagi orang yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya, walaupun dia sudah bosan mungkin ya, karena sudah keseringan makan daging gitu ya. Tapi untuk mengamalkan sunnah Nabi, kita makan juga Pak. Wa yuhdi lil aqarib, kemudian dia hadiahkan untuk kerabatnya, wal jiran, tetangga, wal asdiqa, teman-teman. Ya, teman-temannya, tetangganya itu dianjurkan untuk dia berikan hadiah. Kemudian wa yatasaddaq 'alal fuqara'i, kemudian dia bersedekah kepada para fakir miskin. Hal ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakulu minha, maka makanlah darinya. Nya ini dhamir hiya ini Pak, ini kalau ayat yang lengkapnya Pak, ini kembali kepada hewan kurban ini. Wa fakulu minha, kata, dan makanlah darinya. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan al ba'isal faqir, orang yang terkena kemiskinan gitu, kefakiran. Orang yang miskin, yang fakir itu kita dahulukan Pak ketika kita membagikan hewan kurban. Maka untuk itu kami ya anjurkan dan kami nasihatkan kepada pengurus kurban atau panitia kurban Pak, ngasih kupon itu jangan lewatkan orang fakir, harus didata, karena secara khusus Allah mengatakan dalam ayat ini Pak ya, wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah, secara khusus untuk orang fakir dulu gitu ya. Barulah nanti orang yang berada, enggak apa-apa juga kita kasih hadiah gitu Pak ya. Tapi lebih dianjurkan, karena ini perintah Allah langsung nih Pak ya, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 28. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau ada tetangga masjid Pak, atau saudara kita, saudara sahibul kurban gitu ya, ada yang dia ketahui jarang makan daging gitu, karena susah ekonomi gitu kan, karena daging mahal Pak. Sekilo sekarang berapa sapi Bang? 100 lebih dah. Nah iya, iya mahal gitu kan. Mungkin hanya di Idul Adha inilah mereka makan daging terkadang. Maka inilah kesempatan bagi orang yang berkurban Pak ya, untuk apa? Untuk banyak-banyak membagikan hewan kurbannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yustahabu an yaj'ala aslasan, dan dianjurkan untuk dibagi daging kurban itu menjadi 3 bagian. Sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk keluarganya, keluarga sahibul kurban ini Pak ya, keluarga orang yang ikut kurban. Wa sulusun yut'imuhu fuqara jiranihi, kemudian sepertiga lagi untuk orang-orang fakir dari tetangganya. Wa yuhdis sulus, kemudian dihadiahkan yang sepertiganya. Nah ini hadirin yang diberikan oleh Allah berdasarkan hadis yang dikeluarkan akhrajahu Al-Hafiz Abu Musa fil Wadhaif, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Musa dalam kitabnya Al-Wadhaif, wa hassanahu, kemudian dia menghasankan hadis ini. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya.
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa yajuzu dikharu luhumil adhahi, diperbolehkan juga untuk menyimpan daging kurban itu ba'da salasati ayyam, setelah 3 hari. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kuntu nahaitukum an dikhari luhumil adhahi, dahulu aku larang kalian dari menyimpan daging kurban fauqa salas, ya, di atas 3 hari, artinya setelah 3 hari zaman dahulu Pak. Namun hukum ini sudah mansukh, ya, sudah dihapus dengan hadis ini. Famsikum ma badalakum, ya. Namun sekarang maka tahanlah apa yang tampak bagi, artinya boleh, dahulu cuman dilarang oleh Nabi, tapi larangan itu sudah dihapus, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, kami setiap hari Jumat itu makan daging, ya, ketika di Darul Hadis, ya. Dan daging itu Pak dari daging hewan kurban setahun itu Pak. Jadi boleh disimpan gitu kan. Dan itu bisa untuk makan satu tahun santri itu. Karena kalau habis sholat Jumat itu Pak, itu hari Aid juga di perpekan gitu kan. Hari besar Islam juga hari Jumat. Setelah Aid kami biasanya sepekan minimal makan daging kambing yang sudah dimasukkan ke kulkas gitu Pak, ya. Nah, dan Ramadan yang berikutnya banyak lagi yang kurban Pak, ratusan gitu. Dan itu cukup untuk setahun. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang diwajibkan bagi orang yang hendak berkurban apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah Pak? Yang diwajibkan adalah hendaknya mereka, ya, jangan mengambil dari bulu-bulu dan memotong kuku-kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih, hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah yang telah kita bacakan tadi Pak, idza dakhalal ashru, Rasul mengatakan apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyatun, dan dia punya hewan kurban yang akan dia kurbankan, wa yuridu an yudhhiya, dan dia ingin berkurban, fala ya'khudanna sya'ra, kata Rasul. Lihat dalam hadis ini Nabi menekankan Pak, ya, ada nun taukid juga, ya'khudanna gitu, ya. Artinya betul-betul ditekankan oleh Nabi, janganlah dia mengambil dari bulunya, rambutnya gitu, ya. Dan janganlah dia untuk memotong kukunya. Wala yuqlimanna dhafran, kan gitu. Wa fi riwayatin wala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Janganlah dia menyentuh, itu maksudnya menggesek-gesek daripada kulitnya Pak, ya. Kan kulit kita kan ada yang kering gitu kan. Nah, kalau bisa Pak, kita yang berkorban itu jangan kita gesek-gesekkan kulit kita sehingga terkelupas kan gitu, dari rambut dan kulitnya sedikit pun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pendapat yang kuat dalam hal ini, ya, kita hukumnya itu haram Pak, walaupun ada dalam mazhab Syafi'i, ya, makruh. Ya, kalau pendapat yang kuat, ya, yang disahihkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, itu hukumnya haram Pak, ya. Bagi kita untuk apa Pak? Untuk memotong kuku kita, memotong rambut kita. Bagi siapa Pak? Bagi yang berkorban. Ingat Pak, ya, kalau kita yang tidak ikut tidak apa-apa, ya. Ini khusus bagi orang yang berkorban. Kapan waktu tidak bolehnya Pak? Setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kapan berakhirnya larangan untuk memotong bulu dan kuku itu? Setelah hatta yudhhiya, kata beliau, sampai dia menyembelih daging kurbannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Gimana Pak? Buka pertanyaan enggak? Oh ya Pak, ya, barangkali ada yang ingin bertanya, ya. Silakan Pak. Gimana Pak? Lupa, enggak dengar. Gimana? Kalau tidak sengaja ngapain Pak? Tidak sengaja kita luka, bukan? Iya. Oh ya, kalau tidak sengaja, ya, tidak apa-apa Pak. Ya, ya, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, Allah itu, ya, tidak mengazab seseorang, ya, tidak akan menghisap seseorang karena faktor ketidaksengajaan. Jadi kalau memang tidak sengaja tidak apa-apa Pak. Yang dilarang oleh Nabi itu kalau
karena unsur kesengajaan. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya Pak ya, Pak ya, karena mengingat waktu ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini. Maka selesailah pembahasan kita fikih ringkas kurban ini yang kita ambil dari referensi kitab Fikih Al-Muyassar dengan kitab Fathul Alam fi dirasati ahadits Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad ibn Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dadi hafizahullah taala wa ra'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.